Halo Baraya FPV semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan baik semua. Kali ini saya akan mengupdate firmware untuk Beta FPV Flight Controller All-in-One 1S. Nah, seperti ini ya, yang built-in SPI RX ELRS 2,4 dengan seramik antena. Nah, yang ini. Oke. Mengapa? Karena TX Micro TX-nya kemarin sudah saya update ke YLRS versi 2.2 ya. Sehingga si FC ini harus saya update ke Beta Flight versi 4.3 rilis kandidat yang terakhir. Dan sekarang ini sudah rilis kandidat ke-3 gitu. Nah, untuk mengupdate firmware atau flash firmware ini, maka harus digunakan Beta Flight Controller versi 10.8.0 ya. Nah, bagi yang belum mendownload ini, silahkan ke konfigurator. Nah, ini GitHub Beta Flight Configurator /releases. Paling baru ada di sini Beta Flight Configurator 10.8.0 rilis kandidat 3. Oke, ini wajib untuk mengeflash FC dengan firmware 4.3 yang memakai RX SPI ya, wajib itu. Juga ada versi yang nightly build ya, ini. Tapi ini hanya untuk developer. Oke, tidak akan saya bahas lebih lanjut. Selanjutnya mengenai versi 4.3 rilis kandidat itu ada di github.com/betaflight/releases. Di situ bisa dibaca ya fixesnya apa aja. Yang paling penting mungkin mengenai LRS di sini. Nah, ini. Itu pingin tahu mengenai apa ini, threadnya, diskusinya, tinggal diklik link yang ini ya. Ini akan membuka ke thread pembicaraan diskusi mengenai ini. Oke, cukup singkat saja untuk mengenai ini. Sekarang kembali ke konfigurator. Di sini saya pakai konfigurator 10.8.0. Oke. Sekarang saya akan konekkan FC ini. Nah, sudah ke detect, langsung auto. Oke, posisinya gini aja lah, nggak apa-apa. Nah, sekarang bisa dilihat di sini ya firmware versi berapa ini. Di sini MultiWii API 14.40, Beta Flight-nya 4.3, tapi yang November 3 2021. Boardnya Beta FPV F4 SX1280. Nah, ini merupakan target firmware. Jadi teman-teman yang bingung, aduh targetnya apa? Begitu sudah connect itu kedeteksi kan. Dan di sini ada lognya. Nah, ini adalah target firmware-nya. Oke, informasi selanjutnya lain-lain. Oke, seperti ini. Ini mungkin bisa teman-teman copy ya. Copy, buka teks editor favoritnya, terus paste di sini ya. Siapa tahu nanti lupa gitu, perlu diingat-ingat ininya. Itu saja sih gunanya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan backup. Di sini tidak ada menu backup ya, tadi di setup. Saya langsung ke CLI. Nah, di sini ketikkan div all, lalu enter. Maka si Beta Flight Configurator akan memuat semua konfigurasi di luar default Beta Flight yang sudah diset oleh Beta FPV. Nah, ini backup dengan tombol save to file.
diklik, kemudian simpan di folder tertentu di komputernya ya. Dan ini sudah saya backup sebelumnya seperti ini. Ini tinggal save. Oke. Jika sudah, kita melakukan backup. Maka selanjutnya kita bisa langsung update firmware. Nah, seperti kita ketahui tadi, targetnya adalah Beta FPV F4 SX1280. Nah, kalau di teman-teman ternyata tidak keluar, maka yang harus diperhatikan adalah opsi Show Unstable Releases. Yang ini ya. Ini harus aktif. Kalau tidak aktif, dia tidak akan keluar. Untuk pilihan boardnya juga nggak ada. Beta FPV. Tuh, tidak ada di sini. Oke. Karena informasi dari produk page-nya Beta FPV pun demikian. Ini harus menggunakan Betaflight 43 release candidate version, maka harus show unstable releases. Selanjutnya pilihnya pilihan bukan release tapi release and release candidate. Abaikan yang lainnya ya. Release and release candidate ini diklik. Selanjutnya akan muncul di sini board kita. Ini dipilih, kemudian opsi firmware-nya ada di sini. Nah, yang terbaru adalah ini RC3 bulan Februari tanggal 1 2022 ini kita pilih. Oke, lalu full chip erase ya, akan saya lakukan supaya sisa-sisa konfigurasi yang ada di chip itu benar-benar kehapus. Untuk selebihnya ini saya biarkan. Oke. Dan ini bisa dibaca di sini ya setelah loading. Ini versinya, terus ada binarinya. Ini kalau mau disimpan juga bisa. Oke, tinggal diklik nanti simpan, dan selanjutnya ini adalah keterangannya. Oke, selanjutnya setelah berhasil memilih firmware di sini, kita akan klik flash firmware ya. Atau kalau mau load firmware online juga boleh. Oke, saya akan klik load firmware dulu ya. Nah, di sini bisa dibaca loaded online firmware sekian bytes ini ya. Dan di sini posisinya masih downloading. Oke, dia download dari GitHub secara langsung disimpan ke komputer kita. Oke, kita tunggu saja. Nah, jika sudah posisi seperti ini, sudah keluar flash firmware, maka bisa klik flash firmware. Oke, sekarang saya akan klik flash firmware. Nah, di sini dia menghapus dulu erasing tuh. Kita tunggu sampai selesai. Setelah itu dia flashing. Kita tunggu juga sampai selesai. Bari mudut heula, oke. Tidak akan lama sih, paling hanya sekitar 1 menit lah ya. Jadi mengapa harus update ke Betaflight 43? Itu karena RX SPI itu adanya di 4.3. Nah, ini udah selesai nih, programming successful. Oke. Tandanya hijau seperti ini. Dan itu udah kedip-kedip lagi ya. Nah, apa sekarang yang harus dilakukan? Jika sudah sini, maka kita bisa kembali connect ya. Kita bisa kembali connect. Sini nih. Nah, ada warning di sini ya. There is no motor output protocol selected. Oh ya, nanti akan kita pilih. The accelerometer is enabled but is not calibrated. Oke, nanti akan kita kalibrasi. Oke, ini kita close. Selanjutnya apa? Kita calibrate accelerometer ya. Ini harus saya ratakan dulu, ingat. Posisinya harus rata seperti ini ya. Jangan kebalik.
karena ini motornya di bawah sini ya. Ini anggap saja sudah rata. Lalu kita klik calibrate accelerometer ya. Oke, jika sudah, selanjutnya, aduh ini kabelnya kepanjangan. Selanjutnya saya akan ke port. Tadi saya ingat di UART 1 itu aktif soft serialnya itu untuk TBS Smart Audio ya. Berarti ini nanti akan saya set ke IRC Tram untuk EC Nano. Sementara saya biarkan dulu. Ini selanjutnya saya save and reboot. Oke, motor output, kita ke configuration. Nah, untuk PID loop itu sangat disarankan ke 2 ya. Mengapa harus ke 2? Pada dasarnya tidak ada masalah untuk 4 ya. Namun karena ini adalah rilis kandidat version, ada laporan beberapa pengguna yang mengalami failsafe secara tidak menentu ya. Ada yang baru terbang 3 meter failsafe, ada yang 10 meter failsafe. Nah, tim ILRS sudah memperingatkan bahwa selama versi rilis kandidat artinya belum stabil, itu diharapkan pilih saja PID loop frekuensi yang 2 kHz begitu ya. Maka ini saya pilih untuk craft name, saya isi pilot selanjutnya telemetri aktif, flat strip nggak usah, air mode juga akan saya matikan. Kenapa? Karena akan saya set melalui switch nanti ininya ya. OSD saya aktifkan, soft serial juga saya aktifkan. Untuk apa ini? Tuh, untuk port and port tab. Oke. Selanjutnya beeper akan saya nonaktifkan karena tidak pakai beeper. Namun ini akan tampil bintang ya, karena tidak ada buzzer, tapi akan tampil bintang di layar goggles kita. Namun tidak semuanya perlu diaktifkan di sini. Setelah ini di set, kita save and reboot. Kita ke motor. Nah, ini peringatan tadi adalah karena ini kita pilih di shot ya. Kita pilih di shot 300. Oke, saya baca dulu petunjuknya di beta FPV ya. Kita lihat yang benar apa. Kalau tidak salah sih memang di shot 300 ya. Ke elektronik, brushless flight controller, kita pilih yang ini. Oke, specification dia bisa juga 600 ya. One shot, multi shot. Oke. Di sini disarankannya 4 kHz ya. Namun seperti yang saya ceritakan tadi, di 2 itu kemungkinan lebih baik untuk SPI LRXC-nya ya. Oke, berarti saya akan coba set di shot 600 saja ya. Di shot 600, motor stopnya biarin, bidireksional tidak akan saya aktifkan dulu. Kemudian saya save and reboot. Oke, sampai di sini saya tidak akan ngutak-ngutik yang lainnya dulu. PID, receiver, VTX ya, video transmitter. Tapi saya akan coba binding ya.
Nah, untuk binding ini saya harus ke CLI. Oke. Sini saya sudah catat sebelumnya bahwa binding prase adalah ini. Oke. Kemudian saya copy. Saya paste di sini ya, paste. Lalu enter. Nah, begitu ya. Jadi ini diperoleh dari prase yang saya tetapkan di TX ya. Di sini prasenya adalah pilotable at pv. Bisa minimize dulu, kemudian bukalah situs express ilrs.org ya. 2.0/hardware/SPI-receivers. Oke. Selanjutnya di sini scroll ke bawah, ada binding prosedur tuh. Terus karena saya tidak akan pakai button binding, terus nah UID by generator ini dipaste yang tadi pilotable FPV, nah keluar ini kan. Nah ininya di save oleh teman-teman semua, di copy nih, copy, kemudian simpan baik-baik seperti ini. Oke. Nah yang ini tidak akan saya praktekkan dulu. Saya akan periksa selanjutnya Express LRS Thread Index-nya ya. Saya coba kembali ke beta file konfigurator CLI. Saya paste. Nah ini nggak ada tuh ya, unknown command try have. Kenapa? Karena salah, harus ada get dulu, get Express LRS Thread Index, kemudian enter. Kalau buat rate-nya 0 sampai 3. Di TX itu saya set di 500. Berarti 500 itu 0. Oke. Di sini sudah 0, berarti sudah oke. Selanjutnya apa lagi? Kita ke receiver. Oke. Jangan sampai lupa, sebelum binding ini harus benar. Di section receiver mode, kita pilihnya adalah SPI RX. Kenapa? Karena si RX kita itu sudah jadi satu di FC. Oke. Kemudian di sininya Express LRS. Ini sudah otomatis tuh kepilih ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya yang lain-lain sudah. Ini bisa kita save. Sekarang saya akan ambil remote dulu ya. Nah sekarang saya akan memasukkan luas script ke remote ini. Oke. Jadi ini saya nyalakan. Oke, saya colok. Colok. Nah, ada pilihan di sini ya. Ada pilihan, saya pilih USB storage. Nah, USB itu. Oke, saya tidurkan. Connect ya. Di sini ada seperti ini, nggak jadi masalah karena di sini ada. Nah di mana masukin ya? Kita masukin ke script di sini. Script saya kemarin sudah download ini ya, 2. Nah ini yang 2 ini ya. Jadi script harusnya ada tools di situ. Saya coba bagaimana kalau langsung ya. Ini saya copy, masuk ke sini.
coba buka di sini. Ini saya disconnect dulu, eject. Saya coba masuk ke menu, ada nggak? Script. Nah, ada ya. LRS 2. Saya coba execute nih. Ups, sebentar. TX-nya masih ada di sini, guys. Oke, saya coba colok dulu. Saya matiin dulu ya. Oke. Saya colok dulu, pasang micro TX-nya. Oke, sudah nyala, sudah kecolok. Saya nyalakan ulang. Oke, apakah TX-nya nyala? Oke, TX-nya juga nyala ya. Seperti ini, 500 Hz untuk package rate-nya, telemetrinya 1:128, powernya 25 mW. Sekarang saya akan ke luas script lagi. Ini tadi di radio setting, toolsnya kosong. Saya coba ke script, ini ada ya, sekarang ketemu. Saya coba execute, tuh ada mode execute, tab. Oke, berjalan ya. Nah, seperti itu, mantap ya. Dan kalau nggak salah di Nirvana itu harus pakai joystick. Nah, seperti itu pindah-pindahnya. Text power, enter, tuh dynamic off, fan thresholdnya sekarang back, enter. Kelihatan nggak nih? Nah, gini aja lah ya. Jadi pakai yang joystick ini ya, untuk para pengguna Nirvana. Balik ke sini, mudah-mudahan jelas ini. Nah, bisa ke bawah ada VTX administrator. Kalau saya enter, isinya seperti ini: band, channel, power level, bit mode, bisa di send ke semua VTX yang ada ya. Ini saya back, WiFi connectivity, wih canggih tuh ya. Tuh bisa enable WiFi, enable RX WiFi, backpack, VRX. Mantap. Ini kalau di enter, WiFi DRX aktif gitu. Ini kalau di enter, si micro modul kita akan masuk ke mode WiFi. Kita back dulu. Nah, ini adalah salah satu fitur yang menarik ya. Belay joystick ini adalah Bluetooth. Jadi kita bisa pakai radio atau remote kita ini sebagai untuk main apa namanya? Bukan games, simulator melalui Bluetooth konektivitasnya gitu ya. Selanjutnya ada bind button juga. Wah, mantap. Oke, setidaknya di sini luas scriptnya sudah jalan ya. Dan ternyata saya tidak perlu pakai luas script karena ini sudah support 100%. Ini kalau saya pencet lama keluar seperti ini. Jadi kemarin belum jalan itu karena belum ada luas scriptnya. Sekarang kalau sudah jalan bisa seperti ini tuh. Oke, ke atas telemetri rasio, TX power, saya pencet agak lama, keluar seperti itu. Ke bawah 50, 100, 250, 500, 10. Oke, ini saya pilih 10. Kemudian saya ke atas lagi ke paket rate, enter, tekan lama. Nah, itu ada pilihannya 250, 150, 50, 500. Oke. Setelah paket rate, update gateway tidak perlu, bind mode tidak perlu, ada telemetri rasio. Kita lihat apa isinya. 1:128, ada 1:64, 32, 16, 8.
Oke, 4 ada, 2 ada, wih, ada off juga. Oke, saya tetap pilih yang 1:128 ya. Kemudian ada TX Power tadi, cartridge, update firmware, bind mode, telemetri rasio, TX Power. Jadi kalau untuk play joystick Bluetooth tidak ada di sini ya, tidak ada di sini. Harus menggunakan luas grip. Oke, ini untuk keluarnya, dia keluar sendiri atau gimana, kita tunggu aja. Kalau kanan kiri, oh kanan kiri sama dengan atas bawah ternyata. Nah seperti ini ya. Sekarang sudah dirubah ke 10 mW ya. Kita cek lagi di luas grip. Apakah 10 watt? Kita cek. Enter. Masih 25 di sini ya. Tuh, masih 25 di sini. Udah tidak fokus. Nah. Oke. Ini saya tidak tahu keluarnya bagaimana nih. Oh, dipencet lama, saudara-saudara. Saya coba execute lagi nih ya. Execute. Harusnya bacanya 10 sih ini sekarang. Enter. Nah, ada 10. Bener ya berarti ya. Ini untuk keluar dari menu ini saya pencet lama. Ups. Tidak mau fokus, sorry. Nah. Oh, kalau pencet lama dia ke situ. Back. Ini pencet lama. Juga bukan ya. Saya back, pencet ke kiri. No, jadi untuk keluar dari menu luas grip itu pencet yang ini ya, para pengguna Nirvana. Yang kiri ini untuk keluar, untuk yang kanan ini enter, pilih menu dan lain sebagainya yang ini. Oke, mantap. Oke, ini saya matiin dulu ya. Proteksnya juga mati. Oke, mantap. Ini akan saya coba lihat lagi apakah binding ke sini. Sementara di komputer saya buka konfigurator ya, konfigurator Betaflight. Selalu colok RX dulu ya, baru TX. Ini saya colok. Oke, connect. Lalu saya nyalakan remote. Oke. Nah, sudah connect tuh ya. Bisa kelihatan di receiver tuh. Throttle, yaw, pitch, raw. Sip. Sementara sampai di sini dulu untuk update wifi-nya. Sekaligus setting luak ya maksudnya. Hatur nuhun, sampai jumpa di episode selanjutnya.